perkataan Tuhan Yesus ketika bersama-sama dengan muridnya dalam Matius pasal yang ke-24 menjelang tanda-tanda kesudahan, hari-hari ini sedang atau mulai digenapi Bapak Ibu Saudara. Dan juga wahyu Yesus Kristus dalam kitab Wahyu yang disampaikan kepada Rasul Yohanes tentang 4 penunggang kuda, hari-hari ini juga sedang digenapi di dalam kehidupan kita. Itulah fakta yang sedang atau akan kita hadapi ke depan. Bagaimana gereja Tuhan atau orang percaya dapat melewati ini semua? Di manakah atau bagaimanakah kita mempersiapkan diri kita sehingga kita bisa menang menghadapi segala tantangan persoalan di akhir zaman ini? Selamat datang dalam program Law of Liberty, kebenaran, kabar baik, hukum yang memerdekakan. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo memberikan sebuah pengarahan kepada para menteri dan juga para gubernur se-Indonesia sambil menyampaikan apa yang sedang terjadi di dunia global hari-hari ini. Ada bencana, ada krisis, ada pandemi, dan ada begitu banyak hal lain. Dan memberikan kesimpulan bahwa dunia sedang menghadapi suatu tantangan yang sangat-sangat sulit. Berikut klip atau cuplikan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kita tahu saat ini semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi, semuanya. Karena pandemi COVID, baik karena disrupsi teknologi, dan terakhir ditambah babak belur lagi karena perang. Sehingga semuanya menjadi tidak pasti. Semuanya tidak bisa dihitung dengan angka-angka yang pasti. Semuanya sama. Bingung menyelesaikan persoalan yang kita alami bersama. Baik karena kelangkaan energi. Coba kita lihat, naik dari yang dulu hanya 50-60 US dollar per barel, sekarang 118. 2 kali lipat. Gas naik. Harga pangan naik. Kelangkaan harga pangan naik. Termasuk yang terseret harga kedelai misalnya. Lari kemana-mana. Kelangkaan energi, kelangkaan pangan. Lari lagi ada kelangkaan kontainer. Jangan main-main dengan kelangkaan kontainer. Harganya sampai 5-6 kali lipat dari harga normal. Yang dampaknya jangan main-main. Karena kelangkaan kontainer, distribusi logistik, distribusi barang semuanya terganggu. Baik dari negara satu ke negara lain, baik dari provinsi satu ke provinsi yang lain, pulau satu ke pulau yang lain. Freight cost-nya, ongkosnya, biayanya menjadi naik 6 kali lipat. Bayangkan. Artinya apa? Beban barang itu juga akan naik. Terbebani oleh freight cost, biaya kontainer. Yang akhirnya nanti konsumen membeli jauh lebih mahal. Artinya harga-harga akan naik. Hati-hati. Hal-hal seperti ini semua kita harus ngerti. Ini akan larinya kemana, harus ngerti.
yang nanti titik akhirnya kenaikan inflasi. Dan semua negara sekarang naik semuanya. Bahkan Turki sampai hampir 50%. Ini yang semua gubernur, bupati, wali kota, dirut BUMN harus ngerti dan bisa mencarikan jalan keluar bagaimana mengendalikannya. Jika Bapak Ibu Saudara memperhatikan dengan seksama, ada sebuah sinergi, ada sebuah kesamaan dengan apa yang dinubuatkan Alkitab dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang krisis ekonomi, tentang apa yang terjadi. Dunia sedang menghadapi situasi yang sulit. Inilah memang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa dunia sedang menghadapi masa-masa kesukaran. Nah, saya mau ingin berkata kepada saudara, apa kabar baik yang bisa kita dapat? Bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong kita? 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 firman Tuhan berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Bapa setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang dialami adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jika terasa melebihi kekuatan manusia, ingatlah, percayalah bahwa Bapa tidak membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatanmu. Saat pencobaan itu terjadi, Ia memberikan kepadaku jalan keluar supaya kita semua dapat menanggungnya. Setiap kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, krisis ekonomi, harga naik, pandemi, bencana alam, bahkan penyesatan yang terjadi, ya, itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan semua atas izin Tuhan. Dan Dia yang berdaulat dan ada jalan keluarnya. Termaksud kesulitan-kesulitan yang terjadi pada akhir zaman ini, Bapa sudah mempersiapkan jalan keluarnya. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya, gerejanya, anak-anak yang dikasihinya. Nah, jalan keluar yang Bapa persiapkan untuk menghadapi tantangan akhir zaman, yaitu adalah gereja. Saya tidak berbicara tentang gereja secara individu. Saya berbicara tentang tubuh Kristus. Saya berbicara tentang komunitas orang percaya atau jemaat Tuhan. Itu sebabnya Yesus pernah berkata bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Satu-satunya hal yang alam maut tidak dapat berkuasa adalah ketika Tuhan mendirikan jemaatnya, gerejanya, bukan secara individu, tetapi secara komunitas. Saudara bisa melihat secara detail dalam program-program sebelumnya. Good News Tonight yang judulnya mempersiapkan gerejanya, atau Tuhan mempersiapkan gerejanya, atau program Law of Liberty minggu kemarin yang judulnya kekuatan gereja. Nah, dalam 4 hari ke depan, kita akan bersama-sama belajar tentang 4 pilar gereja jemaat mula-mula yang merupakan dasar gereja sesungguhnya. Waktu kita memahami dan terlibat di dalam, terbangun di dalam komunitas gereja yang memiliki 4 pilar ini, maka saya percaya kita akan menjadi jemaat Tuhan yang kuat, yang siap menghadapi segala tantangan di akhir zaman. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 firman Tuhan berkata demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 4 pilar gereja jemaat mula-mula. Yang pertama, pengajaran rasul-rasul, persekutuan dan berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Hari ini kita akan fokus tentang pengajaran rasul-rasul. Besok persekutuan dan berkumpul, selanjutnya memecahkan roti, selanjutnya berdoa.
Nah, para rasul, siapakah para rasul? Para rasul adalah orang-orang yang menjadi murid Yesus. Mereka yang bersama-sama dengan Yesus. Setelah hari Pentakosta, mereka disebut para rasul. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka bukan lagi murid-murid Yesus, tapi mereka disebut menjadi para rasul. Di sisi lain, kita mengetahui ada seorang rasul ya, yang luar biasa dipakai Tuhan juga, yang menuliskan 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Siapa dia? Rasul Paulus, yang memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Nah, kalau kita menarik benang merah, inti dari pengajaran Rasul Paulus dan juga para rasul yang bersama-sama dengan Yesus, yaitu segala sesuatu yang mereka ajarkan hanya tentang Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus. Di Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata demikian. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Bapa dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Akan terjadi sebuah pemulihan di akhir zaman ini menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Salah satu yang dipulihkan adalah tentang pengajaran. Kalau dulu mengajarkan tentang hukum-hukum kitab para nabi, tetapi sekarang yang diajarkan adalah segala sesuatu tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-25 dikatakan begini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang diadakan Bapa dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Bapa membangkitkan hambanya. Perhatikan, Bapa membangkitkan hambanya. Hambanya nyahur besar dan mengutusnya nyahur besar kepada kamu supaya ia, siapa hambanya itu? Yesus Kristus, memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Bapa memunculkan para rasul untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit. Bapa membangkitkan hambanya, Yesus Kristus, supaya ia memberkati dan memimpin kita semua. Artinya apa? Artinya melalui pengajaran para rasul, segala sesuatu tentang Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana dia memberkati dan dia menjadi pemimpin atas gerejanya menghadapi segala tantangan menjelang kesudahan zaman. Segala krisis yang terjadi di akhir zaman akan menekan kehidupan setiap orang, akan membuat takut, akan membuat kita khawatir, akan membuat kita panik. Jika kita memfokuskan pada kekuatan manusia, pasti kita akan kecewa, pasti kita akan merasa lemah karena kekuatan manusia terbatas. Kekuatan masalah yang kita ukurkan dengan kekuatan diri sendiri itu penuh dengan kelemahan dan itu akan mengintimidasi, menekan kita. Namun pengajaran para rasul yang memberitakan all about Jesus Christ yang sudah bangkit itu menuntun kita. Untuk apa? Untuk kita mengukurkan segala tantangan, segala krisis, segala ketakutan, segala pergumulan dengan bukan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Kristus yang sudah bangkit. Jika Kristus menang atas maut, maka Kristus juga yang akan membuat kita menang atas alam maut yang mengancam gerejanya pada akhir zaman. Itu sebabnya kita dapat berkata bahwa 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan begini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena kita percaya Kristuslah yang membawa kita kepada kemenangan. Inilah yang diajarkan oleh rasul-rasul. Rasul-rasul memberitakan Injil. Kitab Roma berkata bahwa Injil adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Namun saya tahu, saya paham beberapa orang berkata kepada saya, tapi pengajaran kasih karunia itu sulit untuk dimengerti. Tidak paham saya. Jangankan saudara,
Jika saudara baca kitab 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16, saudara akan menemukan Rasul Petrus pun itu mengakui bahwa tulisan Rasul Paulus, seorang rasul yang memberitakan Injil kasih karunia, sukar untuk dipahami. Tetapi yang penting adalah 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 berkata demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dari sini, dari Rasul Petrus yang mengomentari bahwa tulisan pengajaran kasih karunia yang dituliskan Rasul Paulus sukar untuk dimengerti, dari sinilah kita memahami bahwa biarlah kita menjadi orang-orang yang belajar percaya. Karena gereja tidak dipanggil untuk paham, mengetahui segala sesuatunya. Ada hal-hal yang sukar yang memang harus kita dengarkan, yang tidak masuk akal kita. Tapi kita belajar percaya. Namun penting, di dalam ayat 18 dikatakan begini, bertumbuhlah. Artinya Injil itu ibarat benih yang sedang ditaburkan. Injil itu yang sukar kita pahami, kabar baik itu yang sukar kita pahami, ibarat benih yang sedang ditaburkan. Dan benih itu akan bertumbuh. Tidak seorang pun bisa menumbuhkan sesuatu kecuali Tuhan. Maka firman atau Injil atau kabar baik atau pengajaran para rasul mungkin tidak dapat kita mengerti, tapi ingatlah suatu saat itu akan memberikan pertumbuhan. Sehingga kita bisa melihat kasih karunia Bapa, mengenal Yesus Juru Selamat kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagian kita menerima percaya Injil. Dan bagian Dia, bagian Bapa menumbuhkan. Dan akhirnya kita akan melihat berbuah kebenaran untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus, diberkatilah kita senantiasa. Shalom, shalom, shalom.